dan kayak bener-bener dari sekian banyak orang kenapa Tuhan memilih saya gitu untuk Weda ya. Untuk menerima penyakit yang seberat itu. Journaling itu sendiri itu artinya adalah record of experience kayak gitu. Jadi sebuah bentuk tulisan entah itu pengalaman orang-orang kayak gitu atau hasil dari refleksinya mereka atau ide-ide juga yang tertuang dalam bentuk kata-kata. Yang terpenting itu sepertinya harus konsisten, bener nggak? Iya, setuju banget, komitmen gitu. Iya, jadi komitmen untuk terus ya melakukan journaling itu ya. Hai teman baik, apa kabar? Kembali lagi di episode 10 bersama saya Gracia dari komunitas Teman Baik. Teman baik tahu nggak, ternyata menulis itu dikatakan bisa menyembuhkan. Menyembuhkan yang kayak gimana? Dan juga menulis itu dikatakan sebagai terapi ya. Nah ini terjadi pada mantan presiden kita, Bapak B.J. Habibie. Ternyata setelah kepulangan Ibu Ainun, beliau sempat mengalami depresi dan sampai harus ada 4 opsi pemulihan ya. Jadi yang pertama beliau harus dirawat di RSJ atau beliau tinggal di rumah tetapi ada dalam pengawasan dokter. Yang ketiga beliau harus bisa curhat ke orang terdekat, atau yang keempat pilihan terakhir adalah menyelesaikan dengan cara sendiri. Nah akhirnya yang dipilih oleh Bapak B.J. Habibie adalah memilih opsi terakhir ya. Jadi dengan caranya sendiri, yaitu menulis. Jadi beliau menuliskan segala emosinya, rasa kehilangannya ditinggalkan oleh istri tercinta, dan akhirnya muncullah buku tentang Habibie Ainun. Nah itu kan salah satunya. Nah sekarang salah duanya ada nih di studio kita, ada dua narasumber hebat kita ya. Mau tahu siapa? Langsung aja kita kenalan. Halo, dengan siapa? Weda ya? Iya, Weda. Weda bisa dikenalkan nggak? Weda ini siapa? Kemudian kesibukannya apa? Namaku Weda, Kadek Weda Novijanitista, terus biasa dipanggil Weda. Terus aku seorang cancer survivor, lymphoma non-Hodgkin. Waktu itu divonis kanker kelenjar getah bening stadium 2B gitu. Stadium 2B. Dan sekarang kesibukannya lagi kebetulan lagi lanjut kuliah S2, di Malang. Dan satu lagi narasumber setia kita, ada Mbak Dwika. Halo Mbak. semuanya. Ya. Halo Bu Grace. Dikenalkan lagi kah sebagai akademisi psikologi Bali Dwipa University. Betul. Ya tempatnya. Sekarang udah hafal. Udah hafal, biasanya terbata-bata gitu. Takut salah saya. Kesibukannya apa aja nih Mbak? Biasa masih mengajar online. Kemarin sempat sibuk dengan hari raya kita di Bali, ada Galungan dan Kuningan. Terus sekarang udah sibuk lagi dengan aktivitas, ada UTS nih minggu ini minggu depan gitu. Sempat-sempatnya nih ya nemenin kita di sini ya di Sparta ya. Nah oke nih, kan kita topiknya hari ini tentang menulis ya. Jadi hening dalam tulisan gitu. Nah Weda bisa diceritakan nggak gimana ceritanya tuh bisa sampai akhirnya suka menulis? Jadi aku tuh kebetulan suka menulis itu jauh sebelum divonis kanker gitu kan. Tapi karena emang Weda tuh orangnya tipe orang penulis yang butuh trigger dulu baru benar-benar bisa ngeluapin semua isi otaknya gitu. Dan karena sebelum kanker itu sedikit trigger ya, maksudnya yang rasanya tuh ngejalanin hidup tuh flat-flat aja gitu loh, nggak ada yang bisa dijadikan tulisan yang kemudian dibaca terus kita jadi langsung flashback dan ngerasa kalau ya ampun pernah ngalamin hal seperti ini gitu. Jadi sebenarnya emang menulis tuh udah dari dulu, cuma triggernya yang kurang nggak ada waktu itu. Kurang greget gitu ya, kurang greget jadi si tulisannya seperti itu. Terus pada akhirnya di vonis cancer waktu itu di tahun berapa kalau boleh tahu? Tahun 2015 tahun 2015 akhir. Itu pas banget ulang tahun yang ke-20 gitu. Maksudnya yang muncul gejala yang aneh itu. Terus proses sampai vonisnya itu kurang lebih sampai kayak 2 bulanan gitu sih. Januari baru akhirnya diambil tindakan gitu. Operasi waktu itu. Langsung operasi. Dan setelah itu pas itu sih rasanya tuh kayak bener-bener yang ngerasa kayak langit tuh runtuh dan kayak bener-bener dari sekian banyak orang kenapa Tuhan memilih
saya gitu oleh untuk Weda ya. untuk nerima penyakit yang seberat itu. Dan emang ada pada tahap yang benar-benar susah nerima dan gak bisa berdamai pada diri sendiri dan lain sebagainya. Terus ngerasa emang pada saat itu emang saya ngerasa kalau emotionally unstable karena benar-benar yang saya pun sendiri nggak tahu apa yang saya inginkan gitu. Kalau misalnya cerita ke orang, saya ngerasa kalau nggak semua orang bakal ngerti dan bakal paham. Selanjutnya ketika saya merasa bahwa ketika saya cerita sama orang, saya secara nggak langsung itu menempatkan posisi orang itu harus memberikan respon gitu kepada kita. Masa kayak orang ini udah cerita, aku harus ngasih respon dong gitu. Dan pada saat keadaan saya yang waktu itu emotionally unstable, maksudnya mungkin kebanyakan juga penderita kanker kayak gitu ya. Ketika seseorang itu harus merespon dengan mengasihani kita, atau kayak mereka tuh ya ampun kayak intinya kayak berempati gitu, kayak nangis atau intinya kayak mengasihani kita gitu. Ada penderita kanker atau orang itu kayak nggak suka diperlakukan seperti itu gitu. Tapi ketika orang itu merespon dengan kayak menguatkan kita, kayak bilang kayak you are such a brave person atau you are so strong dan semacamnya, ada orang kayak ngerasa itu adalah kalimat sensitif gitu, karena kamu nggak ngerasa ada di posisiku, kok bisa-bisanya ngomong kayak gitu gitu. Mungkin itu karena pengaruh kita lagi nggak stabil kan, karena ya lebih sensitif aja gitu perasaannya. Terus dan nggak jarang juga itu bisa nimbulin crack antara si pencerita sama si pendengar gitu kan. Dan di sana Weda ngerasa bahwa Weda perlu menemukan suatu media yang untuk numpahin emosi. Yang numpahin emosi, kayak intinya menumpah ruahkan semua yang ada di kepala gitu. Karena kadang Weda ngerasa kalau cerita itu kita nggak butuh feedback gitu. Kadang cuma didengar aja. Cuma pengen didengar dan ya udah gitu. Dan ngerasa kalau dengan menulis intinya otak ini udah terlalu penuh mikirin penyakit, mikirin bisa nggak lanjut kuliah, bisa nggak nikah, ada nggak yang mau sama Weda dengan penyakit kayak riwayat sakit kayak gini dan lain sebagainya. Ini kayak otak itu udah penuh gitu. Kalau misalnya disimpan itu aja Weda nggak punya cukup ruang untuk bisa berpikir penuh memorinya, sehat ya. Dan memang rasa waktu itu dari yang cerita teman-teman sama penderita kanker juga, kayak mereka sempat ngerasain kayak semacam chemo brain blues gitu. Ketika obat kemo itu masuk ke dalam tubuh, ini kayak obat kemo itu membunuh semua sel yang aktif dalam tubuh kita, termasuk juga menurunkan fungsi otak itu sih katanya. Dan Weda baru tahu itu karena sharing dengan teman-teman sama penderita kanker, penyintas kanker. Dan kemudian Weda ingat-ingat lagi waktu itu tuh sempat nggak ngerasain yang kayak gitu ya. Rasanya tuh Weda tuh nggak sempat ngerasain sampai kesana ya rasanya. Dan terus kalau misalnya dihubung-hubungin juga, kayak dicoba ngehubung-hubungin, mungkin itu adalah juga dampak positif dari Weda menulis gitu kan. Jadinya kayak yang di otak itu jadi kepake dan semua tuh diluapin gitu. Jadi bener-bener nggak ngerasain yang namanya chemo brain blues gitu sih. Oh gitu awalnya. Nah oke, terus bentuk tulisannya kayak gimana aja sih yang dibuat sama Weda nih selama itu? Artinya dari proses penerimaan ya, nerima diri sakit kan, berdamai dulu nih dengan diri kan, bahwa saya nih sakit kan, saya divonis seperti ini. Kemudian mulai menulis itu bentuk tulisan kayak apa sih? Apakah puisi atau apa ya, seperti apa bentuknya begitu? Jadi mulai menulis itu dari yang waktu divonis itu udah mulai nulis-nulis gitu. Kayak nulis diary gitu? Bukan sejenis, kayak bentuknya bukan sejenis diary. Intinya kayak lebih ke saya meluapkan semua yang ada di otak, entah itu dalam bentuk apa gitu, entah dalam bentuk kayak kata-kata random atau ini kayak entah itu dalam bentuk cerita, narasi dan lain sebagainya gitu. Maksudnya nggak baku dalam bentuk suatu yang spesifik gitu. Jadi ya udah, intinya kayak setiap yang saya rasakan waktu itu, saya ingat banget, saya tumpahkan dalam bentuk tulisan. Dan waktu itu masih dalam bentuk nulisnya itu di Word gitu. Jadi di Word terus jadi buat blog gitu?
di Word dulu. Heeh. Habis itu kayak udah ke-save di local disk dia, terus Iya. dibaca-baca ngerasa kalau ketika saya udah mulai bisa untuk open itu Hah? udah tahapnya tuh udah lanjut gitu kan, udah mulai Oke, ya, ya. menerima, Hah? udah mulai kayak ngerasa kalau ini harus aku bagi gitu. Tapi nggak yang langsung bagi langsung ke orang-orang itu langsung ke misalnya kayak sosial media, lebih kayak pengunjungnya itu lebih banyak Iya. atau lebih ya yang kenal sama kita tuh kan lebih banyak gitu kan. Intinya kayak aku baginya pelan-pelan dulu gitu. Jadi mulai nulis blog langsung. Oh gitu. Dari sana semua yang kesimpan di laptop itu tuh langsung aku Weda giniin di blog itu. Di blog, masuk Iya, blog masuk semua ya blog jadinya semua. ya. Oke. Terus selain itu Weda juga ini ya katanya lagi nulis, ada project nulis buku gitu. Iya. Dari itu Kayak gimana sih konsepnya? Buku apa nih? jadi kayak waktu sakit itu juga sering baca tentang kisah perjalanan seseorang buat kayak melawan kanker gitu kan. Terus dari sana kayak kepikiran untuk bikin buku gitu. Dari awal emang udah pengen kalau misalnya sembuh dan dikasih kesempatan Iya. gitu, pengen bener-bener yang sharing dalam bentuk suatu fisik, dalam bentuk buku gitu. Iya, iya. Jadi di sana mulai Weda yang bahannya itu diambil dari blog. Pokoknya Oh, dari blog intinya itu. dari yang dari awal gitu kan. Tinggal dirapiin. Terus sampai sekarang tinggal di finishing. Kemudian terus Weda kepikiran kalau misalnya ini buku cuma isinya tentang ceritanya Weda aja, takutnya orang tuh bakal menganggap bahwa kayak mengeneralisasi perjuangan itu tuh sama, sedangkan setiap orang mengalami ini ya yang berbeda-beda ya, perjuangan perjuangannya kayak beda. struggle-nya itu beda, kemudian kayak coping mekanismenya mereka Beda juga juga. beda. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya dalam buku itu tuh juga ada kisah perjalanan orang lain. Kalau misalnya lebih bagus lagi kalau jenis kansernya itu beda. Ya, dan jadi banyak ya, semakin banyak jenisnya kan referensi, enak ya ya. jadinya. Orang bacanya Berarti juga masih dalam tahap itu ya, mengumpulkan teman-teman yang ini ya, cancer survivor yang lain untuk yang mau menulis, berbagi, yang mau berbagi. Oke. Bagus juga ya idenya Mbak Dika. Keren banget idenya. Jadi ada kemauan untuk berbaginya berbagi, bagus apalagi banget. di usia muda ya, masih belum banyak yang mau terbuka, Iya. Bu Gres. Iya. Dan emang kebetulan masalah dari mungkin nggak cuma penderita kanker juga kan, dari mungkin semua orang tuh masalah gimana mereka bisa terbuka sama orang Iya, itu tuh betul. yang paling gini sih. Tapi bagus juga ya, kayak menulis itu kan untuk sebagian orang, apalagi yang introvert ya. Jadi lebih nyaman dia menuliskannya dalam bentuk kata-kata ya, Iya. untuk apa istilahnya, untuk curhat dan sebagainya. Iya, Itu dan gitu semua ya. orang tidak perlu feedback tadi ya. Jadi dia kadang tuh nggak butuh feedback, dia Iya. cuman butuh untuk meluapkan apa yang sedang dia pikirkan. Karena di kepala tuh seolah-olah tuh kayak tidak kuat untuk menampung semua yang kita pikirin, kayak stuck gitu. Iya. Itu sih. Jadi itu manfaat menulis salah satunya Manfaat yang menulis ya. yang sudah Nah, dirasakan oleh Weda. Iya, bagus Gitu. banget tuh. Terus ini ngomong-ngomong kita kan tentang menulis nih Mbak. Apakah jadi istilahnya menulis kan lagi ngetren nih, lagi journaling gitu kan ya. Journaling. Jadi apakah setiap menulis itu dikatakan journaling? Apa Kalau- ada spesifikasinya ini baru namanya journaling? Kalau menulis ini ya menulis biasa, menulis bebas. Oke. Nah, journaling itu sendiri itu artinya adalah record of experience kayak gitu. Jadi sebuah bentuk tulisan, entah itu pengalaman orang-orang kayak gitu, atau hasil dari refleksinya mereka, atau ide-ide juga yang tertuang dalam bentuk kata-kata. Nah, kalau misalnya kita bilang menulis, itu journaling itu juga ada beberapa bentuknya. Metodenya salah satunya adalah free writing tadi. Free writing. Ya, jadi kalau misalnya kita menulis yang kayak Weda bilang tadi, ada nulis random thought aja. Nah, itu juga salah satu bentuk journaling. Berarti, gitu. Kita bilangnya ya journaling ya, Iya, berarti ya. betul. Oke, Ada yang journaling. namanya expressive writing juga. Nah, itu juga bagian dari journaling juga, seperti Expressive itu. writing, Jadi oke. kita berusaha untuk mengekspresikan ide kita, mengekspresikan emosi kita, meluapkan itu dalam bentuk tulisan, bentuk kata-kata, dalam bentuk puisi atau esai, short esai kayak gitu, Iya, iya. story itu juga bisa. Jenisnya ada nggak sih kalau dari ilmunya sendiri ya journaling gitu ya? Ada nggak, maksudnya journaling itu ada berapa jenis, kemudian Oke. apa saja itu ada? Nah, itu saya masih belum tahu pakemnya, tapi yang saya lansir tadi dari Psychology Today itu ada beberapa jenis gitu. Ada banyak sih sebenarnya jenisnya. Ada yang jenisnya apa itu ya namanya, gratitude journal. Iya, gratitude Iya, journal. ada yang
goals journal. Goals journal. Iya, betul. Oke, ada juga art journal ya. Iya, doodle betul. journal Nah, itu namanya ya. visual journal ternyata. Itu visual Iya, journal. jadi berusaha untuk memvisualisasikan atau menggambar sesuatu, terus ada kata-katanya gitu yang membuat dia semangat mungkin gitu. Itu visual journal. Dia bentuk dia salurkan dalam bentuk gambar, terus diisi kata-kata, diisi tulisan gitu. Terus dia kumpulkan setiap hari, dia kerjakan gitu kan untuk mengekspresikan emosi dan perasaannya yang Berarti dirasakan. sekarang kan tergantung kebutuhan ya. Misalnya Betul. gini kan, karena kan beda-beda. Ada yang buat tuh saya dapat baca tentang morning journal. Oh ya, Habis itu dia ada gratitude journal. Iya. Habis itu bahkan ada saya dapat baca juga Quran journal. Jadi tentang agama. Oke. Jadi lebih ke yang dia tulis itu misalnya tentang ayat-ayat. Misalnya dia mengalami apa, ada ayat suci sesuai Iya, dengan iya. agamanya. Berarti itu orang bebas ya. Betul. Punya berapa jurnal. Preferensinya. Jadi gitu. Iya, jadi tergantung orangnya. Kalau misalnya saya pribadi, saya menerapkan gratitude journal. Jadi pada waktu saya merasa down banget, itu ada titik-titik di mana saya merasa down, itu saya membuat gratitude journal dan itu memang disiplin selama 30 hari. Nah, itu pernah juga saya ikut kayak pelatihan gitu, writing terapi gitu kalau nggak salah. Jadi pada waktu itu saya masih belum berkomitmen untuk menyelesaikan tulisan itu. Tapi ketika saya merasa down, saya berusaha untuk challenge 30 hari dan memang saya merasa jadinya ada perspektif positif yang kita ambil gitu. Ada selalu kita merefleksikan hal-hal yang positif yang pernah kita alami gitu. Jadi kan instead of like looking at the bad side, tapi kita berusaha untuk mengapresiasi hal-hal yang sudah baik yang kita rasakan gitu. Gitu sih. Mungkin kalau Bu Gracia apa nih? Mungkin bisa sharing nih ke teman baik. Kalau saya sih mungkin lebih jatuhnya ke visual journal ya. Jadi iya, kalau betul. saya nulis itu saya suka warna masalahnya gitu. Jadi Iya, saya iya. isi dengan warna, gambaran dulu, kemudian kata-kata. Kadang kalau misalnya kita ada kutipan nih, kita baca buku orang terus kita suka, itu kadang saya tulis lagi, itu termasuk jurnal. Termasuk Yang journaling. berusaha untuk bagaimana? Jadi misalnya nih saya ada kan ada quotes itu loh. Oh iya. Nah, terus saya tuliskan lagi. Nah, itu termasuk Betul, journaling iya, nggak? bisa. Oh bisa. Iya. Itu masuk ke jenis yang mana? merefleksikan kembali Ya, kan. Jadi suatu saat misalnya ada di titik itu saya Betul. ngelihat kata-kata nih, oh pada saat itu saya ingatnya ini Iya. loh. Itu Kayak termasuk quotes ya. Iya, Iya, quotes iya, itu bisa. kan. Ya, gitu. Iya. Jadi intinya adalah bagaimana kita berusaha untuk berusaha untuk mengcapture apa yang ada dalam pikiran kita ke dalam bentuk yang terlihat lebih konkret gitu, sehingga kita bisa nantinya tuh flashback, kita balik lagi ke buku itu, kita ada pegangan, oh ternyata aku pernah merasa seperti ini, oh ternyata ada hal-hal yang bagus nih, quotes-quotes yang bagus yang pernah menguatkan aku, nah itu gitu. Iya, Jadi iya, bisa untuk menjadi refleksi motivasi diri. juga gitu. Jadi motivasi juga, oke. Terus juga misalnya kadang kita juga sehari-hari itu kan sibuk banget ya, dan entah pikiran itu kayak banyak banget ya. Iya. Kalau misalnya dengan journaling justru dia bisa dibuat secara, maksudnya diarahkan ya Iya, pikiran betul. itu ya. Iya, jadi salah satu manfaat dari journaling itu juga ada yang namanya problem solving. Nah, ketika kita berusaha untuk memetakan apa yang kita pikirkan dalam bentuk tulisan, itu kita sebenarnya bisa melihat gitu, oh ternyata masalahku tuh di sini nih. Yang aku pikirkan, yang memenuhi pikiranku ternyata ini loh yang bikin aku worry gitu misalnya. Iya. Jadi sekarang kita bisa menuliskan action plan-nya itu apa gitu. Jadi bebas Iya. aja. Jadi misalnya nih saya mau jurnal saya untuk jurnal gratitude beda. Iya. Terus jurnal yang art jurnal beda. Iya. Nggak masalah berarti ya. Ya, untuk goal journal yang tadi Iya, goal juga journal bisa. juga Jadi bikin ya. bullet point gitu bisa banget gitu. Apa itu istilah juga ya, bujo ya, bulat jurnal ya. Istilahnya bujo Iya, ya. itu ada istilahnya. Ada istilahnya juga ya. Oh, Bener. oke, gitu. Jadi Banyak ya jadi bikin poin-poin, jadi jenis-jenisnya. nggak harus yang bikin kayak story gitu Iya, kan iya. ya. Kayak kadang orang kan emang aku harus bikin cerita gitu kan, nggak ada beberapa Mungkin orang bingung yang ya menulisnya gimana gitu kali Iya, ya, Mbak. startnya dari mana gitu Iya. kan ya. Oh, terus ini lagi dapat sih saya dapat baca, ada nggak kaitan menulis dengan tangan itu dibanding dengan kita kayak tadi ya buat Typing gitu blog ya. typing gitu, itu justru mengeluarkan emosinya tuh jauh lebih istilahnya lebih baik ya gitu Oh ya. gitu. Nah kalau misalnya yang saya lihat ya, journaling itu tidak harus dilakukan di kertas dan pulpen. Bisa juga tuh melalui blogging, itu kan teknologi juga kan, kita menggunakan keyboard gitu. Itu sebenarnya efek yang ditimbulkan itu
persis gitu. Artinya Sama kan ya? tujuan goalsnya apa? Katarsis. Iya, Goalsnya katarsis adalah sih, untuk expressing your emotion, untuk meluapkan emosi Iya. dan juga untuk memahami kayak mungkin salah satu metode coping yang dilakukan gitu kan ya. Jadi hasilnya pun outputnya apa? Relief, lega. Iya. Ya kan, ada misalnya dari awalnya sedih-sedih gitu, nangis, betul. jadinya kayak merasa lebih tenang, lebih calm gitu. Ketika misalnya bikin surat pun gitu kan, surat ada yang tulisan juga, ada yang mungkin ngetik Kaitan gitu. dengan mungkin gerak motorik itu ada nggak kalau menulis itu? Kalau misalnya Dengan ke otak maksudnya lebih apa istilahnya ya, otak jadi lebih mungkin lebih ke kinestetik gitu ya. Gitu Jadi kali ya ya. betul. Jadi ketika misalnya kita menulis dengan tangan gitu, jadinya mungkin lebih ke, kalau saya sih masih belum bisa bilang banyak tentang itu, tapi ketika kinestetik itu berkaitan dengan kita mengetik pun juga pakai kinestetik juga kan juga gitu. ya. Jadi media apapun yang gitu penting nyaman ya, betul. nyaman bagi orangnya. Betul, setuju gitu sih. Oke. Kalau Weda pun sendiri kan juga menggunakan komputer Berarti ya. kan Iya, ya ya, komputer teknik. juga, Iya. habis itu nulis juga ya. Betul. Kalau Weda jadinya lebih banyak yang apa istilahnya, kalau gratitude journal gitu ada? Apa hanya yang kayak tadi random thought gitu ya? Karena itu Wedeng nyebutnya itu random karena memang benar-benar yang nggak ada satu bentuk yang spesifik. Kadang emang isinya itu tentang gratitude journal, kadang juga emang Kayak tergantung trigger ya. iya, Tergantung triggernya, tergantung triggernya apa. Nah, terus apa namanya, mau tanya nih Mbak, kan ada sebagian orang bilang menulis itu susah. Apa harus punya bakat menulis untuk bisa membuat tulisan itu menjadi bagus dan enak untuk dibaca? Kadang kita mungkin harus dibaca sama orang lain tuh bagus gitu Iya, kali iya, ya, bukan iya. yang untuk pelepasan emosinya. Iya. Mungkin itu ya. Ini lebih ke aimnya sih, kayak ketujuannya tuh apa gitu kan sebenarnya. Lebih ke pertama, kalau misalnya kita ngomong bakat gitu, Ya. semua orang yang menurut saya ya, semua orang yang bisa berkomunikasi dengan bahasa itu bisa menulis. Tentunya pasti gitu. bisa menulis. Iya betul. Bisa menulis gitu kan ya. Dan juga ketika kita bilang bakat, artinya kayak ya bisa saja orang kalau misalnya bakat bisa disadari, bisa tidak disadari Oh, gitu. iya, Artinya betul semua ya. orang punya peluang yang sama untuk start menulis gitu. Bisa jadi dia memang kayak kurang sadar aja bahwa memang ternyata dia bisa loh menulis gitu. Nah sekarang perkara bagus atau enggak ini, kalau kita menulis dengan tujuannya terapi, itu kan kita berusaha untuk nulis apapun yang sedang kita rasakan kayak gitu kan. Mungkin ada juga prompt atau sesuatu hal yang kayak kata-kata yang mungkin harus diisi gitu ya, yang kayak triggernya apa kayak gitu kan ya. Tapi kalau misalnya kita ngomong bakat atau tidak gitu, kalau misalnya mungkin jadi penulis gitu ya, itu kan juga proses Iya, kan kayak ya. tadi juga Weda Betul. bilang ada beberapa, artinya cancer survivor juga bingung mau menulisnya Iya, dari benar. mana untuk berbagi itu seperti Iya. itu. Mungkin bagi mereka malah agak susah ya, gimana sih yang harus saya buat itu kali ya. Justru itu bisa jadi beban juga nggak Iya, sih nanti buat malah mereka? beban mereka ya. Sebenarnya itu mengalir aja Iya, berarti ya. betul. Apapun yang maksudnya yang ada di pikiran Iya. ditulis aja. Iya. Menulisnya bebas gitu ya. Menulisnya bebas. Mungkin kalau misalnya targetnya memang misalnya buku gitu, ya memang perlu ada editor sih di Iya, situ iya. gitu. Jadi kan nggak bisa kayak semua hal itu dipublish gitu, karena kalau Iya, misalnya udah buku gitu kan tiap percetakan tuh kan juga punya kayak goalsnya masing-masing gitu kan ya. Gitu. Tapi kalau misalnya untuk pribadi, ya saya rasa sih nggak masalah, mau siapapun bisa Iya, iya. mempergunakan metode journaling ini gitu untuk sebagai metode terapi gitu. Berarti manfaat journaling untuk kesehatan mental nih banyak ya. Iya, dari tadi kita udah bahas ya, ada Iya. yang kayak Untuk refleksi. Iya, Refleksi reflektif, diri. terus juga ekspresif, ya kan? Planning juga, Planning ya. gitu. Ada Untuk problem memori solving juga, ya, memory itu juga. memori juga ya, memory Iya. keeper ya. Oke, banyak banget ya berarti. Cuman ya artinya kita belum, mungkin bagi sebagian orang itu agak Iya, susah itu betul, untuk menuliskannya. memulai. Tapi sekarang mungkin teman-teman baik di rumah gitu, nggak harus kok kita harus megang pensil atau kertas gitu ya. Di HP pun bisa, tapi Iya. ada preferensi. Orang lebih nyaman, lebih meluapkannya lebih banyak di kertas, karena mungkin Iya. kalau misalnya tidak terdistraksi gitu kali ya jawabannya Bu Grace. Kalau misalnya di HP dia kan Oke. terdistraksi Iya, dengan iya. sosial media atau apa yang tling Kalau gitu. kalau misalnya nulis status-status di Nulis media caption. sosial itu termasuk Caption apa tuh? itu ya. Itu Caption ya. journaling juga, bagian tuh journaling. Kalau misalnya menurut saya sih masih bisa, karena dia kan berusaha untuk meluapkan. dia ekspresif Medianya ya emotion, media sosial thought-nya. gitu ya. Medianya ya media Media sosial sosial gitu. ya, oke. Tapi tergantung apakah itu mengganggu apa enggak gitu.
gitu kan. Apakah dia dengan mempost itu dia malah mendapatkan mengganggu apa enggak, kan kadang orang yang anonim gitu ya. Iya. Dia bikin akun sendiri untuk khusus ya. untuk dia Nggak digabung meluapkan. akunnya. Iya betul. Ada yang bikin blog tapi anonymous blog gitu misalnya. Jadi kalau saya pribadi dulu blog tapi ya nggak temenan sama siapa-siapa di blog gitu. Yang penting untuk ini aja Iya, ngeluarinnya betul. untuk katarsis aja ya. Seru banget nih, ternyata menulis itu journaling tuh bagus banget ya Iya. kalau misalnya kita mau mulai ya teman baik semua. Terus kalau abis ini kita kan ada praktiknya nih, praktik untuk ini ya journaling ya. Iya. Nah saya mau tanya nih, kalau bagi kalian nih apa sih kata kunci journaling ya, kalau dari Weda dulu. Kata kunci Nah, journaling. yang artinya gini, saya mau mulai journaling, apa sih yang kata yang tepat, satu kata yang tepat untuk menggambarkan, mendeskripsikan journaling itu? Meluapkan sih kalau Meluapkan saya. ya, jadi iya. meluapkan segala bentuk pikiran, emosi gitu ya. Benar-benar. Oke, meluapkan. Kalau Mbak Dwika sendiri, Lebih ke katarsis. katarsis Iya, ya, jadi. sama sih meluapkan jadinya kan kayak expressing kayak emotional burden gitu. Satu hal itu sebenarnya mulai aja dulu gitu. Nggak usah Kalau mikir masalah jurnal, apa-apa iya, mulai aja gitu ya. dulu. Oke, Kalau misalnya suka warna silahkan pakai pensil warna gitu. yang penting nyamannya kalian Iya, gitu ya. betul. Jadi tulisan pun itu dibuatnya ya secara bebas Iya. kan ya, tanpa artinya kita nggak perlu yang takut untuk dikatakan jelek dan sebagainya. Betul. Itu ya tergantung aim juga ya. Wah, teman baik, keren banget nih. Kita sudah mau mulai untuk praktek ya setelah ini. Jadi seperti yang dikatakan Mbak Dwika tadi, dikatakan Weda tadi ya, jangan takut untuk memulai ya. Nggak perlu bakat ya untuk menjadi istilahnya untuk journaling itu nggak perlu bakat khusus ya. Mungkin bahkan tidak kamu sadari kamu kan sering menulis tuh. Jadi nggak apa-apa, nggak ada salahnya dicoba. Oke, kalau misalnya kalian mau coba untuk menulis, ada nggak istilahnya langkah-langkahnya nih? Apa yang pertama misalnya buku atau buku khusus kah perlu atau gimana tuh Mbak? Perlu ya? Ya kalau misalnya memang teman-teman ingin merecordnya dengan rapi, memang perlu buku khusus gitu. Khusus. Atau misalnya dalam komputer ada folder khusus. Oke, gitu. ada folder khusus. Ya. Kemudian berarti kan itu ada alatnya ya. Jadi Betul. menulis itu bisa dalam bentuk berbagai media kan begitu ya. Kemudian yang kedua mungkin penting adalah tentukan waktu ya. Setiap hari harus ada diluangkan waktu berapa menit untuk melakukan journaling ya. Gitu. Ya. Oke. Kemudian yang terpenting itu sepertinya harus konsisten, benar nggak? Iya, setuju banget, komitmen Iya, gitu. jadi komitmen untuk terus ya melakukan journaling itu ya. Iya, setuju. Oke. Jadi setelah ini kita lanjut ya, karena kenapa journaling itu penting ya untuk kesehatan mental kita, itu juga terkait dengan proses gimana kita bertumbuh ya gitu, betul ya. Dengan menulis itu kita akan jauh lebih mengenal diri sendiri lebih dalam ya. Sampai berjumpa di episode berikutnya ya. Langsung aja kita praktek habis ini. Bye-bye. Dadah. Teman baik, kita sudah mau praktek nih untuk journaling ya. Nah, di sini ada apa sih istilahnya nih, kata-kata dari Mbak Weda nih, bisa dijelasin nggak nih? Ini yang ini pada saat waktu Jadi ini ya, iya. penerimaan diri itu ya. Kalau ini lebih ke maksudnya sehari-hari ya tuh ini yang ada di Word, kemudian saya mencoba untuk kayak buat nge-post di Instagram beberapa quotes yang emang pengen saya post aja gitu sih. Dan ini enggak Latarnya gimana nih? Latarnya kayak gini. Ini kebetulan latarnya ada temen yang emang dia tuh hobi fotografi, terus emang butuh yang buat di portofolionya dia tuh kan biar ada quote-quote gitu. Jadi emang dia tuh minta izin buat minjem quote-quote itu untuk ditaruh di portofolio fotonya mereka gitu. Kerennya kata-katanya puisi ini belum jadi, hujan itu sudah pergi. Ini tiba-tiba aja ya ada kata-kata kayak gini di kepala gitu ya. Iya, dan kayak saya bener-bener yang menikmati banget nulis itu bukan cuma sekedar nulis kayak gini, kayak misalnya ya udah nulis aja gitu. Kadang kalau misalnya hujan pun pas kita ngelihat ada hujan terus mendung terus kayak even anak senja gitu tuh bisa buat
buat kayak menjadi momen kita untuk trigger kita buat nulis. Jadi selain menulis bisa menumpah ruahkan yang ada di kepala kita tuh, juga kayak benar-benar saya merasa bahwa saya menulis harus menikmati gitu. Nggak cuma sekedar buat nulis sekumpulan rangkaian kata kayak. Pokoknya intinya saya menganggap bahwa menulis tuh nggak pernah yang namanya kayak membuang waktu saya gitu. Jadi Tempat ngaruh nggak? tempat kadang ngaruh. Kalau misalnya dari segi kayak trigger, kayak saya tidak terlalu cukup. Maksudnya yang kalau misalnya yang triggernya itu nggak terlalu ada dari sisi emosionalnya saya itu tuh nggak terlalu. Jadi kayak tempat itu cukup membantu saya untuk menulis. Nggak mungkin kayak kita tuh bisa Kayak keramaian, di keramaian, terus kayak banyak ngaruh yang juga ya ternyata ya. ganggu, ya sangat ngaruh sih. Jadi supaya kita bisa menulis selain untuk kayak ngeluapin semua isi pikiran dan otak kita, juga kita harus menikmati kegiatan Ya. itu. Nah, setelah ini apa nih yang mau kita lakukan nih? Nggak ada kertas, ada krayon, ada spidol. Kita mau apa nih, Wet? Bisa nanti misalnya tadi kan kita udah bahas tentang macam-macam journaling, kemudian juga dari Bu Gracia, kemudian Kak Dwika, Weda juga kayak punya gaya ngejurnalnya itu tuh kan beda-beda, terus gaya bahasanya juga beda-beda. Terus kayak kita langsung praktek aja sekarang. Apa nih maksudnya kita membawa diri kita ke memori yang menyakitkan, apa yang membahagiakan, apa gimana? Apa memang artinya atau di kesadaran saat sekarang nih untuk menulis yang ini nih? Boleh aja sih. Kalau misalnya kan ada yang tadi Weda bilang, juga ada orang yang butuh trigger, harus diingetin lagi tentang memori masa lalu yang emang benar-benar bisa ngebantu menjadi bahan untuk mereka menulis. Ada yang emang kayak duduk dengan pulpen, kertas, dan dengan depan laptop aja tuh udah bisa sebenarnya gitu. Jadi tergantung masing-masing orang sih intinya. Kalau misalnya Kak Dwika sama Bu Gracia itu tipe penulis yang kayak gimana gitu. Oke, Masih bebas ya. bebas nih ya. Atau maksudnya. misalnya kita biar nanti kalau misalnya kita padu-padankan gitu, biar nanti kayak sama gitu, kalau nanti kita tentuin aja kayak kita inget masa sedih atau bahagia gitu, kita Boleh. jadi tulisan Boleh, biar nggak boleh. yang Oke. random banget gitu. Gimana? Boleh? Ya, Mbak Dwika apa nih kita nih tentuinnya nih sekarang nih? Kita flashback gitu ke memori atau hal yang mungkin dirasa sulit gitu, dan the way we solve it maybe kayak misalnya the way we react with that problem gitu, bisa boleh. nggak? Dan juga mungkin dicatat juga emosi-emosinya saat itu gitu. Jadi specific time, specific place-nya, mungkin specific kayak things-nya apa yang terjadi pada waktu itu. Oke? Oke. Gimana? Boleh. Lagi mikir? Membawa ke apa? Emosinya, ceritanya apa ke saat itu nih? Iya, iya. Iya, bener. Boleh. No pressure ya. Maksudnya no pressure. pressure ini bukan Tapi kalau saya boleh nggak? Saya sebenarnya lebih senang tuh kayak nulis quote, terus saya ini apa yang sesuai dengan emosi saya. Boleh, nih. boleh. Ternyata nih enak banget nih, terus saya tulis lagi. Nggak apa-apa ya? Iya. Oke, saya buat contekan kalau gitu. Oke. Cari dulu quote-nya Iya, sesuai iya, dengan boleh. emosi saya ya. Oke. Berarti tetap jatuhnya bebas aja ini ya, Bebas, bebas ya. aja, tapi ke memori yang masa lalu tetap ya. Berarti apa nih memorinya kesedihan? Apapun gitu. Bebas apapun. Bebas Apa aja gimana? sih. Oke. Reflektif. Iya. Oke.
baik, lihat nih ini hasil journaling kita. Punya Weda, punya Mbak Dwika, gimana kira-kira? Apakah siap untuk memulai? Gimana? Ada nggak yang mau disampaikan nih dari Weda nih terkait journaling hari ini? Aku cuma pengen nyampain kepada siapapun yang mendengar podcast dan mengikuti kegiatan kita hari ini. Terima kasih sudah berjuang sejauh ini dan ada di tahap manapun kalian, entah itu dari baru saja nerima kabar buruk misalnya, terus apa sekarang lagi berjuang atau lagi sedang berdamai atau bahkan yang sudah pulih. Terima kasih sudah mau berjuang sampai saat ini dan tetap lakukan apapun yang kalian suka gitu. Dan jangan pernah ada pikiran kalau misalnya ngapain sih kayak nulis atau ngelukis atau ngelakuin hal-hal yang kayak gitu, itu nggak bakal secara langsung nyelesain masalah. Kadang kan kalimat-kalimat itu tuh yang bener-bener menguasai otak kita gitu kan. Jangan pernah kalimat-kalimat atau pikiran itu tuh menguasai otak kita, karena kayak because anything you put your heart and soul into itu tuh nggak never waste your time gitu. Setidaknya itu bagian dari proses kalian untuk pulih. Memang tidak secara langsung dan kita tidak bisa garanti juga itu akan benar-benar membantu secara langsung, tapi itu adalah bagian dari proses yang emang kalian perlu nikmati gitu. Udah gitu aja. Keren ya. Yeay teman-teman, sampai ketemu ya di episode Sparta lainnya. Jangan lupa kalau ada yang mau diangkat topiknya apa, silahkan kirim DM ke Instagramnya berteman baik @berteman_baik ya. Sampai ketemu minggu depan, bye bye.